Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Wallahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillah alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma fasalli wa sallim wa barik wa an'im ala hadha an-nabiy al-karim habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. بلغت الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهدوا في الله حقا جهاده أرسله بالحق باشرا ونظيرا. أما بعد فيا عباد الله أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. أما بعد Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kalimat takbir, tasbih dan tahmid berkumandang di seluruh penjuru dunia, berkumandang di hati orang-orang yang beriman, meski kalimatnya tidak selantang di tahun lalu. Nadanya lepas-lepas, laksana disulam dengan renda emas, untuk memperindah tempat sujud seorang hamba, melepaskan kerinduan kepada Sang Khalik. Allahu Akbar. Karena dialah zat yang telah menciptakan alam semesta ini beserta isinya. Ia tinggikan angkasa dari langit bagaikan tenda tanpa tiang-tiang penyangga. Lautan dia cairkan sebagai tanda dan bukti kebesaran serta kekuasaannya. Gunung-gunung ia pancangkan sebagai bukti kebesarannya. Maha suci Allah, maha besar Allah dari segala apa yang sering dipersekutukan oleh manusia. Karena itulah, selaku hamba Allah yang saleh, kita duduk bersimpu di pagi yang mulia ini, menghadapkan wajah kita dengan segala kekerdilan dan kelemahan dan ketidakberdayaan di hadapan makhluk Allah. Kita memohon ampun, beristighfar dengan rasa tadarru wa khufyah, merendahkan sikap serendah-rendahnya di hadapan zat yang maha agung lagi maha besar. Allah Rabbul Jalaluh, Rabbul Masyriq wal Maghrib. Salawat dan salam semoga terlimpah curah kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam,
beserta keluarga, sahabat, dan orang-orang yang tetap istiqamah, istita'ah, dan isti'anah di dalam memperjuangkan agama Allah dalam rangka iqamatuddin, menegakkan agama Allah hingga yaumil kiamah nanti. Semoga salawat dan salam tercurah pula kepada para sahabatnya, istri-istri beliau yang agung lagi mulia, juga kepada orang-orang beriman yang tetap istiqamah hingga yaumil kiamah nanti. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kesempatan Idul Fitri tahun 1441 Hijriah ini, kita berada di sebuah ambang sejarah yang tidak pernah dijumpai oleh orang-orang muslim sebelum kita, orang-orang tua kita. Kita menjalani hari-hari puasa di bulan suci Ramadan. 30 hari telah ditempa oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan yang disebut-sebut sebagai Syahrut Tarbiyah, bulan pendidikan orang-orang beriman, bulan ujian, bulan di mana segala macam ujian Allah timpakan kepada orang-orang beriman agar orang-orang beriman tersebut mau kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan telah pergi meninggalkan kita di tahun ini, dan dia siap menanti di tahun yang akan datang. Akankah usia kita sampai di tahun yang akan datang, atau justru di tahun yang akan datang kulit-kulit kita telah terkelupas di tanah, tulang-tulang belulang kita telah berserakan, dan Ramadan tahun ini menjadi Ramadan yang terakhir bagi kita. Karena itulah, selaku hamba Allah yang saleh, kita sangat mengerti dan memahami bahwa tujuan Allah memasukkan kita ke dalam institusi Universitas Ramadan, tujuannya adalah agar kita menjadi lahir manusia-manusia yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena amal yang tidak diiringi dengan ketakwaan, sungguh amal tersebut akan menjadi haba'an mansura, debu yang berterbangan. Innama yataqabbalallahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya akan menerima amal-amal yang dilandasi dengan takwa pada Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah kita memohon kepada Allah, meminta kepada Allah agar Allah menerima segala amal ibadah kita selama 30 hari di bulan suci Ramadan di tahun ini. Karena rasa khawatir takut tidak diterimanya amal adalah puncak kesolehan hamba-hamba Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagi seorang yang merasa telah diterima amalnya oleh Allah Subhanahu wa taala, maka periksalah amal kita, periksalah salat kita, periksalah bacaan Quran kita, sedekah kita. Jangan-jangan segala sesuatunya tidak ditujukan untuk Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Idul Fitri yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Surah Al-Baqarah ayat ke-214, Allah menegaskan bahwa sesungguhnya syarat untuk mendapatkan kemuliaan di dalam surganya Allah nanti, Ramadan adalah bulan yang Allah bentangkan pintu surga. Semua pintu surga Allah buka. Semua amal kebaikan ringan dan mudah dijalankan oleh orang-orang yang beriman. Tapi berat bagi orang-orang yang hatinya dipenuhi dengan kemaksiatan dan kefasikan. Surga bukan harga yang murah. Dia harus ditebus dengan segala pengorbanan dan ujian yang Allah berikan kepada hambanya. Kalau kita ingin mudah masuk ke dalam surga, maka bertanyalah kepada 10 orang yang dijamin masuk surga di zaman Rasulullah SAW. Tanyalah kepada Bilal bin Rabah bagaimana dia mendapatkan predikat surga. Tanyalah kepada Umar ibn Khattab bagaimana dia mendapatkan predikat surga. Tanyalah kepada Ammar bin Yasir, tanyalah kepada Sumayyah yang mereka diseret ke tengah padang pasir. Ada yang dijerat lehernya dengan rantai baja, ada yang ditembus kemaluannya dengan tombak seperti Sumayyah, ada yang ditindih dengan batu yang besar seperti Bilal bin Rabah. Tapi mereka semuanya mengatakan amantu billah, amantu billah, amantu billah. Saya tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan tahun ini adalah Ramadan yang istimewa bagi orang-orang yang beriman. Khususnya negeri kita, bumi Indonesia yang tercinta.
kita dikelilingi oleh wabah di tengah menjalani hari-hari Ramadan. Tapi sungguh pun demikian, wabah itu adalah makhluk Allah. Apapun bentuk konspirasi manusia menyebarkan wabah, sungguh semua konspirasi manusia tidak akan bergerak dan berjalan kecuali atas takdir Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah masyarul muslimin, ketika kita bicara tentang surah Al-Baqarah ayat 214, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladina khawla min qablikum. Apa kamu dibiarkan begitu saja menyatakan bahwa kamu akan masuk surga dengan hanya mengucapkan la ilaha illallah, geleng-geleng kepala kita setiap malam Jumat, kemudian kita sholat tarawih, sedekah, langsung mengidentifikasi diri kita bahwa kita bakal masuk surga? Allah pertanyakan itu. Am hasibtum an tadkhulul jannah. Apa kamu dibiarkan begitu saja? Apa kamu dibiarkan begitu saja akan masuk surga? Walamma ya'tikum masalul ladina khawla min qablikum. Padahal belum datang kepada kalian ujian seperti ujian yang diberikan orang-orang terdahulu sebelum kalian. Mereka ditimpa al-ba'sa. Khawla min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wasulzilu hatta yakuna rasul. Mereka ditimpa al-ba's. Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud memberikan penjelasan kata al-ba's itu artinya adalah kemiskinan, kemelaratan, kesulitan hidup. Massathumul ba'sa wad-dharra. Kalian akan ditimpa ad-dar. Dar itu adalah penyakit. Bisa berupa wabah, bisa berbagai macam penyakit-penyakit yang menyiksa. Wazulzilu hatta yakuna rasul. Bahkan kalian akan diuji dengan goncangan. Goncangan musuh-musuh Allah yang selalu memerangi umat Islam di setiap saat, setiap detik, setiap jengkal. Kalian umat Islam akan digoncang dengan berbagai macam goncangan. 3 ujian Allah berikan pada orang-orang beriman sekaligus. Dan hari ini kita merasakannya. Ramadan ini kita merasakannya. Allah uji kita dengan kemelaratan, kemiskinan. Di lockdown kita di rumah. Pekerjaan diputus. Jumlah pengangguran di mana-mana. Kemiskinan merata. Yang mau pulang kampung tidak bisa pulang kampung. Semua aset pekerjaan terhalang. Semua harus dilakukan di dalam rumah. Tapi sungguh rizki Allah tidak akan pernah terlockdown sedikit pun bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu semua Allah berikan kepada orang-orang beriman dalam rangka menguji, untuk mengetahui posisi manusia, untuk mengetahui posisi orang beriman, untuk mengetahui kualitas. Apakah orang beriman yang diuji adalah kualitas rendahan, atau begitu selesai menjalani ujian ini terlihat hasil kualitas yang tinggi? Ada 2. Begitu diuji, maka terlihatlah rendah dan sikapnya, atau bagaimana dia merespon ujian yang Allah berikan kepadanya. Oke lah, ketika kita bicara tentang kebijakan-kebijakan pemerintah, mungkin sebagian masyarakat ada yang kecewa dan lain sebagainya. Merespon kekecewaan dengan kalimat-kalimat yang kufur, kalimat jahil, kalimat batil, itu merupakan sikap ujian yang Allah berikan kepadanya, dan itu menunjukkan kerendahan sikap orang-orang beriman. Ajaban lil amril mu'minin. Semua urusan orang beriman itu menakjubkan. Jika dia ditimpa musibah, dia akan bersabar, tidak mengeluarkan kata-kata fahsya, tidak mengeluarkan kata-kata jahil, tidak merendahkan orang lain. Dia tetap bersabar menerima ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu dia bersabar kepada Allah, maka Allah akan bukakan jalan keluar dari jalur manapun yang tidak diduga-duga. Karena orang-orang bertauhid itu diajarkan untuk menerima segala takdir Allah, baik yang baik maupun yang buruk. Karena semua takdir Allah baik bagi orang-orang yang beriman. Kalau dia diberikan kelapangan, maka dia bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman
ketika dia ditimpa tentang kemiskinan, dia ditimpa dengan wabah, maka dia tidak mengeluh sedikit pun di dalam hatinya. Teringatlah kita bagaimana sahabat mulia Ibnu Abbas radhiyallahu an. Suatu kali Ibnu Abbas diberikan nasihat yang cukup panjang. Saya penggal kalimat nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ini menjadi catatan iman kita, ini menjadi catatan tauhid kita. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberi nasihat kepada Ibnu Abbas, ta'arruf ilallah fir ruha. Kenalilah Allah di waktu kalian semua dalam keadaan lapang. Ya'rifuka fi syiddah. Nanti niscaya Allah akan mengenal kalian di saat kalian sempit. Kalimat ini adalah kalimat dahsyat dari Nabi SAW. Kalimat tauhid. Kita di lockdown di rumah, kita diuji dengan berbagai persoalan di rumah ketika wabah melanda negeri ini. Tapi ingat, Nabi memberi nasihat, orang beriman sudah punya konsep berhadapan dengan ujian seberat apapun itu. Ingat bahwa wabah corona yang menimpa negeri dan bumi ini tidak sebanding dengan wabah yang menimpa orang-orang terdahulu. Wabah taun lebih mengerikan dari sekedar virus corona yang hari ini ada di sekitar kita. Satu, dia terkena wabah taun di masa Umar bin Khattab, di zaman ulama-ulama terdahulu. Sekali dia kena, maka 1 sampai 5 jam akan menyebabkan kematian. Tidak peduli fisik orang tersebut kuat atau lemah. Tapi hari ini yang mati rata-rata orang-orang yang terkomplikasi dengan berbagai macam penyakit yang lain dan sudah uzur usianya. Itu hampir rata-rata, akumulasi keseluruhan. Artinya bahkan udara-udara yang melingkari di sekitaran wilayah yang terkena wabah taun itu menjadi udara yang mematikan. Artinya bahwa hari ini bahkan kaum muslimin di pojokan wilayah tempat ini masih bisa mampu melaksanakan sholat Idul Fitri dengan secara berjamaah. Itu artinya bahwa ujian yang menimpa kita belum ada sebandingnya, dan belum ada berapa bulan kita ditimpa seolah-olah itu kita sudah kehilangan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah Nabi SAW memberikan nasihat. Nasihat itu nasihat tauhid. Tauhid itu bukan sekedar yang tertulis di secari kertas, tapi tauhid itu menghujam di dalam hati kita, dipraktekkan dengan amal kita. Inilah tauhid. Kenalilah Allah di saat kalian dalam kondisi lapang. Artinya apa? Sebelum terjadi wabah ini, orang beriman itu sudah ma'rifat kepada Allah, sudah kenal Allah, ngajinya rajin, rajin ke masjid, dia buka kitab-kitab tauhid, dia pelajari tauhid dengan sebenar-benarnya, dia kenali Allah, dia cintai Allah. Bukan ngaji hanya sekedar lewat online yang 5 menit 2 menit selesai, kemudian kita lepas itu merasa menjadi muslim yang sejati. Maka berkacalah kita kepada para sahabat di masa lalu. Mereka betul-betul mempelajari siapa penciptanya, dipelajari tauhid, menghujam iman ke dalam hatinya. Begitu terjadi kesulitan yang berat, maka Allah datang kepadanya, memberikan pertolongan yang luar biasa. Satu di antara pertolongan yang Allah berikan kepada orang beriman, orang beriman tidak pernah merasa resah dan gundah gulana ketika ditimpa berbagai macam persoalan hidupnya. Baik itu persoalan al-ba'sa berupa kemiskinan, kesulitan hidup, suami di PHK, atau apapun yang menimpa dirinya, atau rezekinya sedang seret dan lain sebagainya. Ad-dharra, ada sebagian di antara saudara-saudara kita yang tertimpa penyakit, atau mungkin wal iyadzu billah mereka tertimpa dengan wabah COVID-19 dan lain sebagainya. Atau sebagian umat Islam yang hari ini sedang dikebiri oleh musuh-musuh Islam, yang mereka sedang diincar, yang mereka sedang diperangi, mereka sedang diguncang dengan berbagai macam goncangan dari musuh-musuh Allah. Tapi sungguh bagi orang beriman, selama dia masih punya Allah, maka bumi sesempit apapun tidak akan membuat hidupnya menjadi sengsara. Teringatlah kita ketika salah seorang ulama dari Mesir diancam, wahai syekh, kalau kalian tetap masih menjalankan dakwah kalian, kalian akan kami buang ke kandang serigala. Maka seorang ulama tersebut menjawab, kalian boleh buang kemana saja, ke tempat yang kalian suka,
Kalian boleh buang saya ke kandang serigala, kalian boleh lempar dari tebing jurang yang tinggi, kalian boleh tenggelamkan saya di lautan yang dalam, tapi sungguh kalian tidak akan bisa membuang saya ke tempat yang tidak ada Allah. Orang beriman hatinya selalu terikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ujian adalah keniscayaan, kepastian buat orang-orang yang menyatakan amantu billah. Saya beriman kepada Allah. Semakin tinggi kualitas keimanan seseorang, maka Allah akan angkat terus derajat ujiannya. Maka ketika Allah menambah ujian pada kita, itu menandakan Allah sedang mengangkat kualitas kita, kualitas iman kita, kualitas hidup kita, bukan untuk mempersulit hidupnya orang-orang beriman. Hadirin ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan wabah ini bukanlah musuh kita yang harus diperangi, apalagi harus dilawan. Tetapi Nabi SAW memberikan protokol. Nabi SAW memberikan antisipasi. Nabi SAW mengajari umatnya untuk berjaga-jaga, memohon perlindungan dari wabah ini. Tapi bukan bahwa wabah ini adalah makhluk sejenis dengan syaitan atau iblis. Sebab Nabi SAW, sebagaimana yang diriwayatkan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ketika ditanya tentang kedudukan wabah, Nabi mengatakan, kana adzaban yab'atsuhu Allahu ala man yasha. Sesungguhnya wabah itu adalah azab yang Allah turunkan kepada siapa saja yang Allah kehendaki. Faja'alallahu rahmatan lil mu'minin. Tapi dia adalah rahmat bagi orang-orang yang beriman. Buat orang kafir, wabah ini adalah azab. Buat orang kafir yang meluluh lantakkan negara-negara besar di dunia hari ini, Italia lumpuh, Amerika lumpuh, Prancis lumpuh, Spanyol lumpuh, negara-negara besar lumpuh di hadapan makhluk Allah yang kecil yang tak nampak. Apakah semua teori konspirasi itu bisa berjalan tanpa takdir yang Allah tetapkan? Tidak mungkin. Betapapun ini konspirasi, apapun jenisnya, tapi semua tidak akan bergerak dan berjalan kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah, di kesempatan yang terakhir ini, mari sama-sama kita menundukkan pandangan wajah kita, mengambil faidah dari semua keadaan yang terjadi hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dari negeri ini, dari bumi ini. Karena sesungguhnya wabah ini tidak akan berlangsung lama. Percayalah, yakinlah bahwa ujian Allah pasti akan berakhir. Semua akan indah pada waktunya. Segala sesuatu yang dianalisa oleh manusia belum tentu terjadi. Segala sesuatu yang diprediksi oleh manusia, yang diteliti oleh ilmu pengetahuan sekalipun tidak akan terjadi. Bahkan yang tidak terprediksikan pun bahkan boleh jadi terjadi. Sebagaimana apa yang menimpa orang soleh, Nabi yang agung, yaitu Nabi Yunus alaihissalam. Ketika semua teori penelitian mengatakan manalah mungkin manusia berada dalam perut ikan, bisa bertahan hidup dan lain sebagainya, tapi Allah Subhanahu wa taala punya mau. Malaikat dari atas langit mendengar keluh kesahnya Nabi Yunus alaihissalam dengan doa yang sangat masyhur, doa yang selalu kita panjatkan, dan bahkan Nabi memerintahkan itu. Sesulit apapun beban anda, seberat apapun ujian yang menimpa anda, kata Rasulullah SAW, maka bacalah doa Nabi Yunus ini, maka Allah akan selesaikan semua urusan anda. Nabi Yunus di sepertiga malam memohon kepada Allah di dalam perut ikan di kegelapannya malam hari, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalimat kerendahan hati itulah yang membuat malaikat mendengar, oh ya Allah, rasa-rasanya aku mendengar suara yang aku kenal sebelumnya. Artinya Nabi Yunus adalah orang yang terbiasa dengan doa itu. Nabi Yunus adalah orang terbiasa bangun di sepertiga malam. Nabi Yunus orang yang sangat kenal siapa penciptanya. Nabi Yunus orang yang sangat makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba di saat kondisi sempitnya Nabi Yunus, ternyata Allah tidak pernah melupakan janjinya. Allah kenal Nabi Yunus. Tidak lain itulah hambaku Yunus alaihissalam, keluarkan dia dari perut ikan. Maka sesuatu yang mustahil bisa terjadi, apa yang Allah tetapkan. Maka Nabi Yunus diselamatkan Allah dari kegelapan di malam hari dengan doa yang dipanjatkan
La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Mari kita sama-sama berdoa kepada Allah, memohon kepada Allah, mohon rahmat ampunan Allah Subhanahu wa taala di hari yang fitri, hari yang mulia, hari yang agung ini. Kita memohon kepada Allah dengan hati yang tadarru wa khufyah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azim sultanik. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات اللهم افتح لنا قلوبنا وألهمنا رشدنا واهدنا إلى صراطك المستقيم اللهم إنا نسألك علما نافعا وإيمانا ثابتا ويقينا راسخا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا ورزقا حلالا طيبا وعملا صالحا متقبلا اللهم إني أعوذ بك من البراس والجنون والجزام ومن شيء الأقسام. Ya Allah, sungguh aku berlindung kepadamu dari segala macam penyakit belang, gila, lepra, dan dari segala keburukan dan segala macam penyakit. Allahumma inni na'udzubika minal jahdil bala wadzarakis syiqa wassu'il qada wasyamatahil a'da. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari beratnya musibah yang tak mampu kami tanggung. Ya Allah, dari datangnya sebab-sebab kebinasaan dan buruknya akibat apa yang telah ditakdirkan kepada kami. Ya Allah, dan gembiranya musuh atas penderitaan yang menimpa kami. Ya Allah, Allahumma ya Allah, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ar-ra'ufur rahim. Ya Rabb kami, beri ampunlah kami dan saudara-saudara kami yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Ya Allah, jangan kau biarkan kedengkian di dalam hati kami terhadap orang-orang yang beriman. Ya Allah, ya Rabb kami, sesungguhnya Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Allahumma adfa'anna al-ghala wal-bala wal-riba wal-zina wal-zalali wal-mihan wa-su'il fitan ma dhahara minha wa ma batan an balana khassatan wa an sa'ilan biladil muslimin ammata ya rabbal alamin. Rabbana afriq alayna sabran wasabbit aqdamana wansurna alal qawmil kafirin. Ilahi Rabbi, di tengah penindasan orang-orang jahiliyah, ya Allah, di tengah penindasan orang-orang kafir, ya Allah, kami memohon kepadamu. Ya Allah, kami berlindung kepadamu. Ya Allah, sebagaimana hamba dan nabimu Yunus alaihissalam berlindung di dalam perut ikan di kegelapannya malam hari sambil berdoa kepadamu. Ya Allah, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh zalimin. Ilahi Rabbi, kami sadar dengan segala kelemahan yang kami miliki. Ya Allah, kami merendahkan hati kami. Ya Allah, hapuskan sifat zalim di dalam hati kami. Ya Allah, hapuskan sifat zalim dalam hati kami. Ya Allah, agar jangan sampai karena kezaliman kami Engkau timpakan bala, Engkau timpakan musibah pada kami semua. Ya Allah, Astaghfirullah wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Rabbana afriq alaina sabran wasabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Subhana rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun 'alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fazkurullaha yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.